X. Kita tadi bab 6 ya. Bab 6. Nah ini, English. Oke. Nah ini baru di modul praktikumnya sudah benar ya, urutannya sesuai dengan pertemuannya ya. Bab 6 English, terus berikutnya stack. Bentar ya, stack betul. Stack minggu depan. Tuh, nah ini. Nah, jadi kita langsung praktekin aja ya. Untuk teorinya sudah tahu ya tadi ya. Linked itu biasanya dikompar sama array ya intinya ya. Dikompar sama array karena kelebihan dan kekurangannya tuh saling 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 berkebalikan gitu ya. Kalau array itu kan dia jeleknya adalah ketika nambah data dan hapus data itu kan jelek karena dia harus melakukan pergeseran. Sedangkan linked list kan nggak perlu ya kan. Nah, sedangkan kalau untuk mengakses data ya, linked list itu lebih repot ya. Jadi linked list itu kalau buat mengakses data lebih repot. Kayaknya. Oh, ini di sini ada kok ya. Nah, ini komparasi antara array ya, array sama linked list. Nah, yang satu angka satu itu bagus, yang n itu jelek ya. Jadi kalau ngambil data, ya, array itu bagus ya. Mau di posisi manapun ya, kalian punya array ukurannya 1 juta ya, mau ngambil data di posisi misalnya di posisi 900.000 itu ya langsung cepat banget ya. Jadi mau ngambil data di posisi manapun itu sama aja ya. Kalau array ya, mau paling depan, mau paling belakang, mau yang tengah sama aja. Kalau linked list kan beda ya. Kita kalau ngambil data di depan nggak masalah ya, data di posisi pertama nggak masalah. Tapi kalau ngambilnya di posisi terakhir ya, itu baru bermasalah karena dia untuk mengambil data itu kompleksitasnya tuh n itu loh. Tergantung n-nya tuh di posisi berapa ya. Kalau array kan nggak peduli ya, n yang mau berapapun O-nya 1 ya. Gitu. Nah, kemudian kalau linked list untuk nambah data ya, append tuh nambah data di depan ya nggak masalah sih semuanya ya. Nambah data sorry, append tuh di belakang ya. Nambah data di belakang array itu nggak masalah karena eh, di posisi terakhir kan kosong ya, langsung diinsert aja jadi nggak perlu geser-geser. Ya itu kalau pakai array. Linked list juga sama. Nah, array itu jadi masalah kalau kita nambah data di depan ya, di paling depan ini loh. Kalau di paling depan itu kita harus geser data sejumlah n ya. Kalau linked list dia nggak perlu geser ya. Jadi linked list itu mau append mau prepend kompleksitasnya tetap tetap aja cuma 1 ya. Artinya apa namanya konstan ya, kecepatannya konstan gitu. Nah, kalau untuk insert sama delete itu sebenarnya dua-duanya sama-sama jelek ya. Kalau terutama kalau di tengah posisinya ya. Yang mau diinsert di tengah, yang mau di delete juga di tengah. Gitu. Sebetulnya sama-sama jelek karena kalau linked list itu kalau mau ngapus di tengah dia harus geser dulu sampai di posisi tengah baru bisa insert atau delete ya. Kalau array mau insert di tengah itu harus dipindah semua datanya ya satu persatu baru bisa disisipin gitu. Ya ini ya tabelnya ya. Tabel kelebihan dan kekurangannya itu. Jadi memang kalau dibilang apakah linked list itu selalu lebih bagus ya enggak juga ya. Tergantung kebutuhannya ya. Mau kebanyakan fungsinya mau membaca atau buat nge-write ya, read atau write. Nah, kalau write ya bagusan linked list ya. Tapi kalau read bagusan array ya, tergantung mana operasi yang lebih banyak. Kalau sama-sama banyaknya ya sudah terserah mau pilih yang mana aja nggak masalah. Ya. Ini kalau ditinjau dari sisi kompleksitasnya ya, kalau ditinjau dari sisi penggunaan memori ya tadi ya, kalau datanya sama-sama besar ya, jumlahnya sama ya. Nah, itu array lebih efisien. Tapi kalau apa kalian datanya itu sering berubah-berubah ya, kadang banyak, kadang dikit. Nah, itu linked list akan lebih efisien karena pemakaiannya tergantung yang kita pakai berapa. Ya. Kalau array kan harus pesan jumlahnya langsung besar di awal gitu. Ya. Oke, ini untuk gambarannya tadi sudah ada penjelasannya ya, nggak usah saya ulangi. Mungkin langsung bikin aja ya. Jadi linked list itu kan digambarkan dengan sebuah node ya. Ada dua bagian, dua atribut. Yang pertama datanya, yang kedua adalah pointernya. Biasanya disebut sebagai next ya. Kalau yang single ya. Kalau yang double linked list itu ada next sama ada pref ya. Kan ada dua ya nih ya. Ini datanya, terus yang di kiri disebutnya pref, yang di kanan disebutnya next ya. Gitu. Seperti itu. Oke.
node ya, kelas node ada dua atribut ya. Nggak usah didefinisikan ya, langsung aja ini. Saya gabung aja lah ya, jadi satu ya, link list gitu. Kelas node, kalian di Python nggak harus ini ya, atribut nggak harus didefinisikan di atas ya, langsung di sini juga boleh ya, langsung di self.element gitu. Oke, kalau kita bikin sebuah node kan kita harus anu ya, apa namanya, harus nyimpen sebuah data kan. Nah ini datanya kan harus ada, yaitu kita simpen ke dalam ini ya, apa namanya, sorry, elemen, datanya dia di bagian elemen ya. Saya ngikutin dari modul aja ya, dia pakainya elemen ya. Kalau tadi di yang teori pakainya data sih. Ya, saya ngikutin ini aja, biar nanti kalian kalau ngikutin ini juga sama ya. Elemen ini maksudnya nilai data yang mau disimpan. Jadi kalau integer ya ini angkanya berapa ya. Mau nyimpan angka 15 ya berarti elemen ini nyimpan 15 ya. Kemudian yang n-nya itu next-nya ya. Ini pointer untuk alamat berikutnya ada di mana. Gitu. Default-nya sih biasanya null dulu ya, kosong ya atau none ya. Gitu. Ini node ya. Node selalu kayak gini bentuknya kecuali kalau mau double, yang double ya tinggal ditambahin pref gitu ya. Ini ada lagi sih harusnya ya. Kalau pref ini ada p gitu ya misalnya. Ini gitu aja sih. Jadi tergantung kalian mau pakai apa, yang single, iya single atau double ya. Itu ngaruhnya di sini di nodenya. Nah sekarang untuk yang link listnya itu tinggal kita pilih mau pakai yang sirkular atau non sirkular di sini. Kalau di sini itu SLLNC non sirkular ya. Pakai ini aja deh, SLLNC single link list non sirkular. Singlenya sebenarnya dari sini ya. Dari sininya ini singlenya. Gitu. Kalau ini saya ganti pakai pref ya. Kayak gini ya berarti ini harus saya ganti jadi D ya, double link list gitu. Oke, single dulu ya. Single link list itu ada 3 bagian yang harus didefinisikan juga ya. Jadi waktu deklarasi pertama kali saya harus definisikan head-nya itu which is masih kosong ya. Belum ada isinya, tail-nya juga masih kosong ya. Sama size-nya ya. Size-nya juga pasti masih kosong karena belum ada datanya sama sekali. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini fungsi basicnya ya dari ADT ya. Len itu untuk ngambil ukurannya ya. Balikin ukuran saya pakai ini aja, size-nya ya. Return self.size. Dah. Terus apalagi tadi empty, kalau ya is empty ini mengecek apakah link listnya ini ada isinya apa enggak sih. Sudah pernah diisi data atau belum ya. Ini sama ya, return self.size tapi saya tambahin argumen ya. Sama dengan 0. Artinya gini, kalau size-nya ini sama dengan 0, maka yang dibalikin itu adalah nilai true ya. Tapi kalau size-nya ini bukan 0, bisa 1, 2 dan seterusnya, berarti yang dibalikin adalah false. Untuk mengecek kosong atau enggak. Gitu. Ini basicnya. Jadi mau pakai single link list, double link list, circular atau non circular, deklarasi awalnya selalu kayak gini. Gitu. Oke. Berikutnya bikin apa aja sih ini? Ada nggak? Nggak ada ya, langsung mengacu di sini aja. Add element head ya. Panjang amat namanya ya. Saya kasih nama append aja lah ya. Sorry. Add element head itu prepend ya. Maksudnya tambah data di depan ya. Prepend kan defaultnya kan namanya prepend kan. Prepend ini nambah data di posisi depan ya. Oke, nambah data di posisi depan ada 2 parameter. Yang pertama self, yang kedua ini adalah datanya ya. Ini adalah datanya. Elemennya maksudnya sama dengan elemen yang di sini. Oke. Ya saya tulis utuh aja lah ya elemen gitu. Jadi nilai yang mau disimpan. Oke, kalau kita mau nambah data di depan, ya kita yang harus kita lakukan pertama kali adalah dicek dulu, ya. Kita tuh
link listnya masih kosong atau enggak sih? Ya, kita cek ya. Self dot is empty ya. Nah, ini kan juga sama ya, ngecek ini. Kalau masih kosong, maka langkahnya simple ya. Ya tinggal headnya jadiin ini ya, node yang baru ya. Oh, sorry. Ini sebelum sebelum pengecekan kita harus bikin node baru dulu ya. Node yang baru itu pakai ini node. Terus ini elemennya kan sesuai dengan elemen yang di sini ya. Berarti saya kirim elemen ini. Kemudian untuk next-nya non ya, karena masih kosong ya. Nah, ini sama. Nah, kemudian seandainya nih link list-nya itu masih kosong, belum ada isinya sama sekali, ya berarti baru ini langsung otomatis jadi head sekaligus tail-nya ya. Jadi ini self dot head-nya mana? Nah, ini. Itu adalah baru, self dot tail-nya juga sama dengan baru, terus size-nya mana size-nya saya tambah satu. Terus apa sih ini? Oh, sama tail.next ini nggak usah sih, nggak apa-apa. Hmm. Karena ini kan nodenya kan otomatis next-nya kan kosong ya, n ini kan none, ya kan? Ini saya isi none. Jadi yang ini sebenarnya kalau masih kosong ini nggak usah, nggak apa-apa sih. Itu jadi cukup yang ini sama yang ini. Ininya di belakang ya nanti ya. Ini kalau posisi link list-nya masih kosong, tapi kalau sudah ada isinya ya lain lagi caranya ya. Jadi kalau sudah ada isinya, berarti kan node baru ini kan harus ditaruh di paling kiri ya. Berarti baru dot next itu adalah apa namanya head ya. Baru dot next itu adalah head ya kan. Nah terus apa namanya ini self dot head sama dengan baru, bener nggak? Oh, ya bener. Sip. Nah, maksudnya piye sih? Kok kebalik-balik? Ini baru dot next sama dengan self dot head. Nah, ini self dot head sama dengan baru. Eh sebentar, saya gambarin pakai apa ya? Whiteboard online ada nggak? Jadi kan posisi gini, kita masih kosong ya, belum belum punya data apapun ya, masih kosong. Nah, ketika masih kosong, kan ada pengecekan ini ya, pengecekan apakah kosong apa enggak, ya kan? Nah, sementara posisinya itu sebenarnya anu ya, kita tuh di dalam link list kita punya yang namanya head, ya, sama punya yang namanya tail juga, ya kan? Tapi dia belum menunjuk kemanapun karena datanya belum ada, ya. Kok saya besarin dulu. Nah, biar jelas. Jadi kita sudah punya head sama tail kan sebenarnya kan ini. Head ada, tail ada, cuman isinya masih none semua ya, nggak nunjuk kemanapun. Nah sekarang ketika kita kasih ada data baru ya, ada data baru eh, di sini ya kan, dan posisinya link listnya masih kosong, ya otomatis langsung headnya bisa jadi baru, tailnya juga bisa jadi baru ya ini. Nah ini langsung apa namanya nunjuk ke sini semua ya. Headnya jadi baru ya, headnya nunjuk ke sini, tailnya juga nunjuk ke sini ya. Nah ini kalau ini yang posisi yang ini data masih kosong. Nah sekarang posisi data sudah ada isinya ya, sudah ada satu data di sini ya kan. Saya sudah punya satu data di sini, kemudian saya pengen nambah data baru di depan. Nah terus cara kerjanya gimana? Nah saya nambah di sini kan, ini kan anu ya, node yang baru ini kan. Nah langkah pertama adalah baru dot next itu sama dengan head. Baru dot next itu maksudnya panahnya di sini itu saya tempelin ke head ya. Headnya kan ini, nah berarti ini saya tempel ke sini, nah kayak gini. Itu bagian yang ini ya. Baris yang ini adalah menyambungin panah atau pointer dari sini ke sini. Itu yang ini. Terus kalau yang ini itu maksudnya gimana? Ini tuh mindahin ya. Ini mindahin dari yang ini itu ke sini. Seret. Nah, kayak gitu. Itu yang ini. Jadi bentuk akhirnya seperti ini ya.
Nah, nanti kalau ada yang baru lagi gimana? Ya udah, ini tambahan baru di sini kan. Berarti langkah pertama dari sini panahnya sambungin dulu ke sini. Itu yang baris yang pertama ini. Baris yang kedua yang ini itu dari headnya ini panahnya saya pindah lagi ke sini. Nah, kayak gini. Jadi headnya di sini. Nah, kayak gini. Gitu ya. Itu yang prepend ya, nambah di depan seperti itu. Ya. Paham ya? Prepend. Terus berikutnya apa? Append ya, add elemen di belakang. Oke, di sini ya. Add elemen di belakang itu sebetulnya kalau masih kosong caranya sama persis ya. Ini saya copy aja, kemudian saya ganti append ya. Kalau masih kosong, ini caranya sama persis ya. Nah, ini. Jadi saya tinggal copy aja yang bagian ini. Nah, sekarang tinggal di bagian yang ini caranya gimana? Oke, kita lihat ya, kita amatin dulu. Kalau saya mau nambah data di posisi paling akhir itu di sini berarti ya kan. Nah, berarti kan yang saya utak-atik harus bagian tailnya ya. Tailnya ini kan awalnya nggak ada pointer kemanapun ya. Nah, itu saya tambahin pointernya ya atau next-nya. Itu berarti saya sambungin ke sini. Nah, ini namanya tail.next sama dengan baru ya. Itu di sini tail.next sama dengan baru. Itu proses yang barusan ini ya. Ini tailnya, next itu adalah pointernya itu sama dengan baru. Baru kan data yang mau ditambahin ini ya. Nah, kalau sudah, berarti kan tailnya harus kita geser ya. Nah, ini saya geser tailnya ke sini. Caranya adalah ini ya, self.tail sama dengan baru. Nah, itu baris yang kedua itu ini ya. Tailnya ini panahnya yang awalnya ke sini ya. Awalnya kan ke sini, saya pindah ke sini. Seret. Nah, itu yang ini tadi. Udah gitu doang ya. Untuk nambah di depan sama nambah di belakang ya. Terus berikutnya delete, delete di depan. Nah, ini delete di depan itu kan berarti ini ya, apa namanya? Gini. Ini agak sedikit tricky karena kita butuh butuh helper ya, yang disebut helper. Helper itu apa sih? Jadi gini, kalau saya headnya ini kan kalau mau dihapus ya, ini dihapus, berarti kan yang jadi head berikutnya adalah yang ini kan. Nah, kalau headnya ini langsung saya pindah ya, panahnya ini saya pindah ke sini, thread. Nah, terus kita caranya manggil ini gimana kan nggak bisa. Maka kita butuh sebuah helper ya, sebuah helper yang saya kasih nama delete gitu misalnya, ya, menandakan bahwa data ini mau di delete. Ya. Oke, delete ini saya pasang ke sini dulu ya langkah pertama. Ya. Jadi delete itu saya pasang ke sini. Itu langkah yang pertama. Ntar saya apa? Saya bikin dulu aja deh. Delete first ya. Kemudian mana sih ini? Oh, dicek dulu ya. Kalau dia itu tidak kosong ya, is empty-nya sama dengan false, baru kita bisa lakukan operasi delete. Oke. Nah, kalau misalnya ini ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya datanya tinggal satu dan datanya lebih dari satu ya. Oke, berarti if apa namanya self dot head next-nya none ya. Oh, ya sebenarnya sama aja sih, sama dengan yang ini. Size-nya tinggal satu gitu. Artinya head-nya tuh next-nya sudah tidak ada menunjuk kemanapun ya. Saya bikin kayak gini aja, sama aja artinya. Ya. Kemudian, nah ini di sini pakainya ini ya, D ya. D itu anu apa namanya? Oh bukan ding, yang ini ding. Hapus ya di sini pakainya. Kalau saya pakainya namanya delete ya. Kalau yang D ini cuma buat ngeprint aja ya, buat ngeprint aja. Saya nggak usah pakai lah, itu cuma buat hiasan. Oke, kalau misalnya datanya cuma tinggal satu, ya langsung aja sih sebenarnya ini self.head-nya saya ganti none, self.tail-nya saya ganti none juga, terus self.size-nya saya jadikan 0. Sebenarnya sama kayak ini, sama kayak langkah yang ini loh, pas deklarasi nih, sama kayak yang ini persis ya di sini.
Yang di modul juga sama sih, cuman size-nya gantinya di belakang sini. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau tinggal satu ya udah kan tinggal satu itu ya dikosongin aja manual ya. Nah, permasalahannya sekarang kalau datanya masih lebih dari satu ya, ada lebih dari satu caranya gimana? Nah, ini delete first ya. Jadi kita pertama harus siapin dulu sebuah ini helper ya, namanya delete. Jadi delete sama dengan head. Jadi itu proses pembuatan helper, delete sama dengan head itu delete-nya nunjuk ke sini ya, sama dengan head juga nunjuk ke sini. Itu yang ini. Oke, langkah berikutnya head-nya diamankan ya. Ini saya amankan ke sini. Thread. Itu caranya gimana? Ya ini. Self.head sama dengan self.head.next. Kayak gini. Di modul sama nggak? Oh, sama ya. Oke. Kemudian ini pointernya ini kita harus putusin dulu ya. Nah, diputus kayak gini ya atau dihilangkan dengan cara ini. Delete next sama dengan none ya supaya nggak ada sambungan lagi ke sini. Nah kalau sudah delete-nya bisa kita hapus ya pakai del. Nah ini del delete. Nah udah seperti ini. Nah karena sudah berkurang maka size-nya saya kurangin satu. Jadi size-nya saya kurangi satu ya. Berikutnya apa? Sudah, oke. Seperti itu. Ini delete kan di del ya sudah hilang berarti. Jadi seperti ini strukturnya. Nah, sekarang yang repot itu adalah kalau mau ngapus tail-nya ya. Tail ini kan dia harus pindah ke posisi sebelumnya ya. Kalau ini mau dihapus. Nah, posisi sebelumnya ini kan padahal dari tail itu kan kita nggak bisa mundur, ya kan? Kita nggak bisa mundur, jadi harus pakai looping ya. Berikutnya delete last, oke. Delete last ya. Nah, ini yang agak repot ya. Agak repot. Nah, kalau misal ini saya copy aja ya. Jadi kalau misalnya datanya tinggal satu, ini langkahnya sama. Nah, sekarang kalau datanya masih banyak, nah ini yang repot ya. Jadi pertama kita harus pakai looping ya. Looping ya. Sebentar, ini delete-nya saya set sebagai head dulu ya. Selama ya delete dot next itu tidak sama dengan none ya, maka loopingnya akan jalan ya. Delete dot next. Oh, sorry, delete dot next tidak sama dengan tail aja. Maka delete sama dengan delete dot next. Ini tujuannya adalah jadi gini supaya saya punya ini ya label delete ya. Kemudian delete ini mau saya posisikan di posisi sebelumnya tail ya. Di bagian ini ya, sebelum tail. Gini. Oke. Nah, dari sini kan delete-nya kan berarti nunjuk ke sini ya. Ya kan? Sorry. Nah, hasil dari looping ini itu adalah kita mindahin posisi delete sampai di sini, yaitu gunanya loopingnya ini. Nah, kalau sudah, berarti tailnya sekarang kita bisa posisikan di situ, ya. Kita bisa pindah tailnya ke sini dengan cara apa? Dengan cara ini, ya self.tail sama dengan delete, ya kan? Lalu delete-nya saya geser ya. Jadi ini tailnya sudah saya pindah sini, nah sekarang delete-nya saya geser ke belakang ke sini, ya. Nah, ke sini dengan cara ya ini tadi ya, delete sama dengan delete dot next ya. Nah, kemudian tailnya sendiri ini pointernya saya hapus ya dengan cara self dot tail dot next sama dengan none. Nah, baru langkah terakhir delnya saya delete ya. Del delete lalu size-nya saya kurangin satu ya. Nah, kayak gitu. Agak ribet ya, memang ya, karena harus pakai looping. Ya, itulah kenapa delete-nya itu jelek ya. Di sini tadi kalau kita lihat
Nah, ini delete-nya di sini kompleksitasnya n ya. Untuk linked list itu kompleksitasnya n ya karena ada looping di sini ya. Harus pakai looping. Gitu. Coba kita bandingin dengan yang saya nggak lihat modul sih tadi ya. Saya bikin sendiri tapi hasilnya sama nggak ya? Ini kan apa namanya? Di looping terus hapus sama dengan self.tail. Oh, ini ada ini juga sih, ada dua ya, bantu sama hapus ya. Saya pakai satu aja ya. Saya pakainya satu doang. Ini tapi sama aja kok intinya. Oke, seperti itu. Terus yang terakhir apa ini? Print all ya. Oh, kalau ngeprint sih gampang ya. Ngeprint tuh nyetak semua ya. Eh, saya pakai looping, sorry, pakai helper aja. Selama helper tidak sama dengan none, berarti ini saya print ya helper dot element ya. Oke. Terus helper sama dengan helper dot next. Oke, sudah selesai ya. Ini yang single list non circular ya. Ya kan, sekarang bisa kita coba ya. Saya bikin link list ya, pakai single link list non circular ya. Seperti ini. Lalu link listnya saya append. Append itu nambah data di belakang ya. Saya nambahin angka 10. Lalu saya coba prepend ya, saya nambahin angka 5 ya. Lalu saya append lagi angka 1. Ini saya kalau kalian saya simulasikan ya, ini berarti datanya 10 ya. Terus di sini saya nambah di depan kan 5, berarti 5 terus 10. Nah, terus di sini append tuh di belakang berarti 5, 10, 1 kan gini ya. Lalu saya append lagi 17 misalnya. Terus saya prepend 100. Nah, berarti kan ini 17 append ya. Berarti kan 5, 10, 1, 17. Terus yang terakhir 5, 10, sorry, depannya 100 ya, prepend ya. Terus 5, 10, 1, 17. Nah, ini ketika saya print all harusnya outputnya yang ini ya. Kita coba ya, linked list.print all ya. Harusnya ini. Kita jalanin. Nah, ini keluar ya, betul ya. 105, 10, 1, 17 ya. 105, 10, 1, 17. Sudah betul ya. Berarti append sama prepend-nya jalan. Nah, sekarang delete-nya nih. Delete. Jadi sebelum saya print itu saya delete dulu ya. Linked list. Misal saya delete last dulu aja ya. Delete last. Berarti kan yang 17 hilang ya. Datanya kan berarti tinggal 100, 5, 10, 1. Lalu saya delete first ya. Berarti kan apa? 5, 10, 1 ya. Harusnya outputnya yang ini. Oke, saya coba. Nah, betul ya, 5, 10, 1. Ya. Berarti delete last sama delete first-nya juga nggak ada masalah. Gitu. Oke, sudah berhasil ya. Meskipun source code-nya agak sedikit berbeda dengan yang di modul, tapi intinya sama ya, sama aja. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Ya memang ini ya, seperti yang saya bilang di kelas teori awal-awal tadi, kalau kita cuma pakai doang ya, buat append, buat prepend, delete last, delete first, terus di print, ya sebenarnya outputnya nggak ada bedanya dengan kalau kita pakai list biasa atau pakai tuple atau pakai set ya sama aja, bisa append, prepend dan seterusnya kayak gitu ya.
Ya sama kayak struktur data pada umumnya gitu loh. Kita nggak ngerti di belakang ini sebenarnya pakai apa gitu. Ya, gitu. Karena memang belajar kayak ginian itu yang berbeda tuh algoritma di belakangnya, ya, gitu. Dan kalian harus tahu kapan mestinya pakai linked list, kapan pakai array biasa, ya, atau pakai yang lain-lain, ya. Intinya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai di sini sebelum saya lanjut. Berikutnya apa sih ini? Double linked list ya. Oke. Berikutnya double linked list sampai sampai print all. Habis itu yang sirkular. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Yang double linked list lebih ribet pastinya, ya. Nggak ada? Oke, saya lanjut double linked list. Saya copy aja ya ke file yang baru supaya yang ini kalau mau dilihat-lihat, eh, kalau kalau saya ngubah dari yang sini langsung, nanti bingung ya. Jadi saya modif aja yang ini. Ini saya ganti dikit, eh, saya kasih nama di link list ya. Oke, jadi sebetulnya yang kita ubah itu sebenarnya nggak banyak ya. Jadi dari single, ini yang single, lalu ini untuk yang apa namanya double, ya, itu nggak banyak. Oke, pertama-tama ininya dulu ya. Kan kalau yang double itu kan ini ada next sama ada pref ya. Oke, ini saya ganti pref ya. Saya tambahin bukan saya ganti ya. Ini dia harus menerima satu parameter baru. Nah, kayak gini. Jadi nodenya sendiri berubah sedikit ya, ketambahan satu atribut baru. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk yang ini head tail-nya ini nggak berubah ya. Nah, double linked list tuh dia akan berubah ketika kita melibatkan ada next di situ ya. Nah, ada yang sesuatu yang berbau next. Nah, misalnya nih ya, baru dot next, sorry, ini juga nambah nih ini. Ini ada none-nya ya. Karena kan nodenya kan jadi 3 parameter nih. Satu, dua, tiga. Otomatis di sini saya juga harus tambahin 1, 2, 3. Kemudian, nah yang berubah itu adalah ketika ini nih, ketika kita nyebutin next, maka kita juga harus nyebutin pref ya, gitu. Ini kan baru dot next itu kan sama dengan self dot head, ya kan gitu kan. Jadi ini prepend ya, nambah di depan ya. Jadi baru dot next sama dengan self dot head. Nah, self dot head sama dengan baru. Nah, ini ketika baru dot next sama dengan self dot head, nah ini juga harus tambahin ini self.head.pref sama dengan baru, harus harus ada kebalikannya gitu loh. Jadi ini dari baru nyambung ke head, dari head prefnya juga harus nyambung ke baru. Nah, jadi harus nambahin kayak ginian. Setiap kali kita manggil next itu bawahnya kita harus tambahin sesuatu ya. Contohnya seperti ini. Gitu. Kemudian kita cari lagi mana yang pakai next next ya. Nah, ini misalnya tail.next sama dengan baru ya kan. Nah, berarti di sini juga harus tambahin baru dot ref sama dengan self.tail. Nah, kayak gini ya. Seperti itu. Mana lagi yang pakai next? Ini self.head, oh ini nih. Delete itu sama dengan self.head. Oke. Terus self.head itu kita geser self.head.next ya. Oke, yang ini sih nggak masalah sih ya. Kemudian delete dot next sama dengan none. Nah, bawahnya ini baru ya self dot head dot pref itu juga sama dengan none. Nah, ini terus mana lagi nih?
Kemudian, yang ini jadi malah lebih gampang ya. Untuk yang delete last itu malah gampang karena kita nggak perlu looping ya. Ini loopingnya malah nggak perlu. Kenapa? Ya karena delete-nya ini kita langsung kita tembak aja ke tail-nya ya. Tail dot pref gitu misalnya. Sorry. Delete-nya langsung tail aja malahan ya. Ini loopingnya nggak perlu. Ini self-nya ini langsung ke tail ya. Lalu tail-nya ini itu mundur satu langkah ya. Self.tail sama dengan self.tail.pref. Nah kayak gini ya. Ini juga nggak perlu ya. Kemudian self.tail.next sama dengan none. Delete.pref juga sama dengan none. Nah, untuk yang delete-nya malah jadi gampang. Ya, jadi gampang. Seperti ini. Terus mana lagi ya? Helper, ya, ini sih nggak usah diubah, nggak apa-apa ya. Cuman ngeprint doang satu arah, kan memang kita cuma butuh next doang. Ya. Nggak usah pakai pref. Oke, nah kita tinggal ini aja, cobain aja yang hal yang sama ini. Ya, outputnya masih sama nggak sih? Kalau masih sama ya berarti betul ya. Ini 105, 10, 117 ya. Oke, saya jalankan. Wah, error apa ini? Missing argumen P. Oh, bentar. Kayaknya tadi ada yang kurang. Oh, ini append. Oke, saya jalankan lagi. Oh, ini betul ya. 105, 10, 117 kan. Terus kalau ini saya buka 5, 10, 1 ya, sama dengan yang ini. Oke, sudah betul ya. Ini ada doubling list ya. Nggak banyak yang harus diubah. Ini cuma nambahin berapa ya? Awalnya dari 81 berubah jadi 83 karena yang looping malah bisa lebih mudah ya. Yang looping ini, yang ketika delete last ini malah bisa lebih gampang ya. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Sudah ada? Ada yang mau ditanyain dulu? Belum, Pak, belum. Oke, masih mudah berarti. Oke, nggak ada masalah ya. Sebenarnya di modul juga penjelasannya sudah cukup lengkap sih. Oke, berikutnya ya sudah, berarti namanya sirkular ya. Nah, kalau sirkular sih sebenarnya anu sih, tinggal ganti aja bagian-bagian yang nan ini loh. Sirkular itu kan nggak mungkin nan ya, nggak ada, pokoknya sama sekali nggak ada nan di situ ya. Jadi yang nan-nan ini tinggal di apa? Diganti aja ya. Menunjuk ke diri sendiri. Misalnya saya coba yang dari yang single link list dulu ya. Bikin file baru ya. Ini link single link list circular ya. Nah, ini nama filenya slink list circular. Nah, pertama-tama ini ya. Yang namanya circular itu kan kecuali pas inisialisasi pertama kali ya udah pasti none gitu ya. Sudah pasti ini none ya. Kemudian bentar, untuk yang nodenya ini next-nya ini baru sama dengan ini ya, elemen
Ntar di modul gimana ya, baru. Oh, tinggal tinggal nunjuk ke self ya pas bikin elemen baru. Ininya nggak usah pakai n malahan, tapi sudah pasti menunjuk ke diri sendiri ya ketika bikin node baru. Ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi dia sudah pasti menunjuk ke diri sendiri. Nah, berikutnya adalah yang kita perlu manipulasi adalah bagian tailnya. Jadi sebenarnya kalau single link list circular itu kan tailnya kan nggak mungkin nunjuk ke none ya. Setiap kali nambah 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 data, ngapus data, tailnya yang harus diperhatikan. Oke. Jadi misalnya ini nih. Nah, ini delete ya. Delete self.head terus self.head.next ya kan? Sebentar. Ini delete.next sama dengan none. Nah, di sini kan posisinya kan tail-nya itu kan masih nunjuk ke tail-nya nggak nunjuk kemana-mana sih ya. Nunjuknya ke head ya defaultnya ya. Ini jangan lupa di sini eh, setelah rantainya diputus ya, head-nya sudah digeser, maka self.tail-nya itu harus dot next-nya harus saya arahkan lagi ke head ya. Nah, seperti ini. Ini sirkular seperti ini. Ini nambahkan baris-baris seperti ini ya. Ini yang pertama di sini. Terus kedua yang pas delete last. Nah, ini self detail sama dengan delete, delete next. Terus self. Oh ini nih, none-nya ini saya ganti lagi nih. Ini bukan none tapi self dot head ya. Kalau ini betul karena ini kan bagian terakhir kan delete kan memang mau dihapus jadi ya ini none nggak apa-apa. Tapi kalau yang tel dot next-nya ini jangan sampai none ya. Terus mana lagi nih? Pas append bentar, prepend tuh nambah data di depan ya. Nambah data di depan, berarti kan head-nya tuh kan geser ya. Oke. Nah, ini saya juga harus tambahin self throttle-nya ini harus menunjuk ke head yang baru ya. Kalau ini nggak saya tambahin ya, ke apa bagian yang ini, eh, bagian yang ini nggak saya tambahin, berarti kan posisi gini ya. Sorry. Misalnya saya tambah data baru aja. Saya copy seperti ini. Gini kan. Nah, ini kan saya punya tail ya di sini ya. Nah, ketika saya tambah data, ada yang baru lagi. Tail itu kan ada next-nya ya sekarang ya. Kalau circular itu dia punya next ya. Next-nya ada ya. Dia nunjuk ke sini. Nah, seperti ini kan bentuknya kan. Nah, kalau saya nambah data baru ya, ada data yang baru di sini ya. Terus di sini itu ada pointer juga ke sini. Kemudian head-nya ini saya geser ke sini. Nah, tail-nya itu tetap nunjuknya ke yang sini gitu. Kalau nggak saya tambahin bagian ini ya, yang pas prepend itu tailnya tetap menunjuk ke sini. Makanya ini harus saya tambahin seperti ini supaya ini geser ke sini ya, ke sini. Nah, gini loh. Itu tujuannya yang ini seperti itu ya. Kalau yang append tuh nambah di belakang ya. Nambah di belakang kan ada data baru di sini. Thread. Tail.next sama dengan baru. Oh, ini tambah lagi sini. Self.tail dot next-nya sama dengan self dot head. Nah, gitu itu tujuannya supaya ketika saya nambah data baru kan di sini, ya kan? Nah, tail-nya ini kan next-nya itu kan sekarang kan ke sini ya, ke sini. Tuh, nggak mau ke sini, seret gini kan. Terus tail-nya saya geser ke sini. Udah sampai sini doang ya. Kalau nggak saya tambahin ini, tuh dari sini nggak akan nyambung ke head-nya ya. Jadi maka perlu saya tambahin baris yang ini. Tujuannya supaya dari sini itu ada sambungan ke sini. Nah kayak gini. Itu tambahin ini. Terus
Yang delete tadi udah ya kayaknya. Delete juga sudah. Oke, ya sudah itu. Kalau saya print, oh sorry sorry. Nah ini waktu ngeprint ini juga pengecekannya bukan ini lagi ya, karena kan sekarang kalau di next kan pasti muter terus ya. Makanya tadi ngeprintnya nggak berhenti berhenti karena kan ini setelah saya dari head terus geser geser print semua sampai sini balik lagi ke depan ya, karena sudah tidak ada lagi yang none ya. Jadi waktu di print outputnya jalan terus. Nah berarti ini selama apa namanya helpernya helper helpernya itu tidak sama dengan, oh tapi kalau head ini ya pertama sudah head ya. Eh, sebentar, gimana sih caranya ngeprint? Oh nggak dikasih lihat ya. Oke, berarti saya bikin sendiri aja. Hmm, helper sama dengan head ya. Pakai dual aja deh, lebih mudah kayaknya. Helper tidak sama dengan Python tuh bisa dual nggak sih? Oh nggak bisa ya. Sebentar. Python dual. Saya malah nggak tahu. Ini for ya, dual. Ini while ya, bukan dual ya. Eh, loh, memang nggak ada ya. Oh iya, pantesan. Memang tidak bisa ya. Oke, tuh mana tadi? Eh, ya berarti pakai pakai looping biasa aja lah kalau gitu ya ngeprintnya. Jadi pakai for i in range ya, mulai dari 0 ya sampai apa namanya self dot size gitu aja ya. Saya print datanya ya. Saya print eh, helper dot element ya. Kemudian helpernya saya next gitu ya. Udah gini aja ya. Daripada ribet. Jadi udah pasti dia hanya ngecetak sejumlah ininya doang ya. Size-nya. Kalau saya print nah ini 5. Oh, lupa ini spasi. Jadi kalau ini outputnya 5 10 1 ya. Nah, ini sudah betul 5 10 1 gitu. Kalau ini saya komen yang bagian delete-nya harusnya ada ini ya. 100 5 10 1 17 1. Oke. Oke, sip sudah betul. Nah, kalau membuat buktiin sirkularnya gimana ya? Pakai yang tadi aja loopingnya ya. Coba pakai yang ini. Kalau loopingnya itu nggak selesai-selesai, berarti sudah betul dia sirkular ya. Ini saya print kan dia jalan terus. Nah, nggak berhenti-berhenti. Artinya memang muter terus gitu loh. Datanya tuh nyambung terus. Setelah sampai tel, maju lagi ke depan, print lagi, ya, muter-muter terus gitu. Oke, itu aja sih kayaknya. Sudah habis ya? Oke, ya sudah. Untuk yang latihannya, silahkan buat ada dua ya, single English non-circular dan double English non-circular. Isinya itu berupa string, ya, berupa datanya string. Kalau tadi kan saya contohnya integer ya. Kemudian metode yang harus dibuat ada beberapa, ya. Sebenarnya yang ini, anu ya, sebagian sudah dibuat di atas ya. Is empty itu sudah ada, len juga sudah ada, at first, at last sudah ada, insert after, insert after itu apa namanya, nggak ada keterangannya ya. Oke. Kalau ini kan di depan, yang ini di belakang ya. Kalau insert itu kan pasti di tengah ya, pasti di tengah. Nah ini gini aja ya, kalian bikin aja insert after itu after data tertentu gitu ya. Misalnya kita nyimpen daftar nama ya, ada Agus, Budi sama Chandra gitu ya. Kalau insert after Budi ya berarti setelah Budi kita kasih datanya ya. Kalau insert before Budi ya berarti sebelum Budi kita kasih datanya, nah kayak gitu ya. Itu after sama before ya. Terus kalau yang print
Print forward tuh ya sama kayak yang tadi sih, print all. Yang ini tuh print forward. Nah, tinggalnya bikin yang backward ya, itu yang dari belakang ke depan ya. Dari belakang ke depan. Nah, yang susah itu ngeprint dari belakang ke depan tapi pakai single list. Nah, silakan dibikinin caranya. Kalau yang double list nggak masalah kan, tinggal pakai pref gitu kan selesai ya. Tapi kalau single list kan dia nggak bisa jalan mundur. Tapi kalian harus ngeprint dari belakang ke depan. Nah, caranya gimana? Nah, silakan dipikirkan ya. Itu. Kalau yang delete ini udah ada tadi, delete first, delete last, sama delete data tertentu ya. Misalnya delete Agus, delete siapa, nah itu delete namanya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, kelas kita sampai di sini aja berarti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan loh ya. Kalau misalnya baru kepikiran nanti itu ya silahkan ya. Chat saya boleh, di grup juga boleh, terserah ya. Karena memang kita serba online ya. Jadi ya nggak apa-apa, kirim chat aja gitu. Kalau bingung. Oke, ya sudah. Kalau gitu eh, sampai sini aja kelas kita ya. Jangan lupa dikerjakan dan guide-nya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semua. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.